Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maula Situlafiah, NIM 530 2019 0054. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Di sini saya akan membagikan sebuah video yang bertema pengamalan nilai Pancasila dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya membuat video untuk tugas UAS mata kuliah Pancasila. Mengenai COVID-19, COVID-19 merupakan suatu virus dari kota Wuhan, Cina. Virus ini dimulai dari bulan Desember 2019, yang hingga saat ini belum diketahui kapan berakhirnya virus ini. Adapun gejala yang dialami oleh pasien yaitu karena batuk-batuk, demam tinggi, sesak nafas. Namun kita sebagai masyarakat kita juga harus menjaga, yaitu dengan cara tetap di rumah saja, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, dan juga memakai masker, dan juga physical distancing, yaitu jaga jarak. Indonesia memiliki sesuatu yang tidak sama dengan negara lain, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan 5 dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia. 5 dasar penerapan Pancasila diharapkan mampu dengan cepat mengatasi pandemi ini, yaitu penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai religius yang menjadi pondasi dalam kehidupan spiritual masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan pondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Di saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah di rumah saja untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Jadi sila pertama juga menjadi pondasi penguat di dalam diri manusia pada masa ini. Tidak perlu untuk pergi ke masjid, cukup di rumah saja. Sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncullah rasa memanusiakan manusia. Sila ini akan menekankan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa yang menjunjung nilai kemanusiaan. Sila kedua memiliki arti juga bahwa orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia. Maksudnya kita sebagai manusia harus saling membantu. Pada saat ini kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling tuduh-menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain. Artinya kita harus meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19. Dan selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, dengan menerapkan persatuan yang terasa berat, yang akan menjadi terasa ringan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Tidak perlu untuk mudik ke kampung halaman, karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus atau tidak. Jadi lebih baik kita untuk tidak mudik, untuk memutus ranting penyebaran COVID-19 ini. Pancasila yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini, seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, dan sebagainya, adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi, dalam hal ini selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah, pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Pada sila terakhir atau kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat yang berstatus sosial rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dan pemimpin harus memperhatikan masyarakat dan masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah. Di tengah pandemi, ragam cara menyikapi pandemi. Ada yang waspada, ada juga yang biasa-biasa saja. Ada para penjaga, relawan, dan para penggerak yang terus membuat tameng. Di dalam, ada para pejuang medis yang terjaga matanya. Tapi di luar, ada juga para spekulan yang terjaga untuk merencana. Di tengah pandemi, ada yang terus mengais rejeki tanpa henti agar perut tetap terisi. Ada yang sedih karena kehilangan pekerjaan, kehilangan materi, dan hilang arah. Ada yang tumbang dan terpaksa menggulung tikar. Ada juga yang tetap kokoh dalam perbendaharaan. Di tengah pandemi, ada yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan saudaranya. Sholat berjamaah diganti dengan sholat di rumah. Perkumpulan dan majelis ditiadakan, diganti dengan pertemuan virtual. Jaga jarak ini membuat tabungan rindu besar berkepanjangan. Di tengah pandemi, ada yang kehilangan anggota keluarga untuk selamanya. Sedih karena tak sempat melihat untuk yang terakhir kalinya. Pandemi ini membawa sebagian dari kami untuk pulang. Di tengah pandemi, ada yang terus berbagi, ada yang mengumpulkan donasi, ada yang hanya bersimpati, banyak juga yang berempati. Namun tetap saja, ada yang berkhianat pada negeri di tengah pandemi. Saudaraku, di tengah pandemi ini, apakah yang kau lakukan? Jika ini cobaan, sudahkah engkau melakukan kebaikan? Jika peringatan, apakah engkau sudah memetik hikmah dan menjadikan pelajaran? Oke, itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masa pandemi COVID-19 ini. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai warga Indonesia harus tetap waspada. Pesan dari saya, tetap di rumah saja. Mari kita lawan pandemi COVID-19 ini bersama. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum melakukan sesuatu.
Jangan mudik, tetap di rumah saja. Lakukan aktivitas yang bermanfaat. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.